Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya. Lese Derby, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu loh, Wah iya, hari ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kita ngapain ya? Tentunya pergi ke sekolah Minggu ya, kita ibadah. Bener Lese, berarti itu artinya hari ini Harinya Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama memujikan hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita mau lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk harinya Tuhan yang sangat indah. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk kami setia dalam hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena tidak Solisika sudah bilang ya, hari ini harinya Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan, kita juga mau berjalan-jalan bersama Tuhan. Suka duka kita mau berjalan-jalan bersama Dia adik-adik ya. Yuk kita jalan serta Yesus. Saatnya kita untuk mengakui iman kita ya. Berdiri yang baik sikapnya. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba waktunya persembahan. Papa, mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan di rekening gereja. Atau juga adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya di amplop. Nanti kalau misalnya kita sudah ibadah tatap muka lagi, kita berikan persembahannya di gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk sama-sama mau mendengarkan firman. Kita mau mendengarkan firman sambil pujikan pujian ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana tadi? Sudah puji-pujian, memuji Tuhan dengan semangat? Ya, Lo harap adik-adik tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Setelah ini, Lo saja untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum itu, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat duduk dengan tenang dan mengerti isi firman Tuhan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan buku catatannya dan Alkitabnya? Kalau sudah, duduk dengan baik ya, duduk dengan nyaman dan dengan baik supaya bisa mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Loh, saya mau tanya ini, dalam hal apa sih kalian merasa tidak nyaman atau merasa tidak aman? Loh, saya kasih contoh ya. Kalau kita berada di lingkungan baru mungkin ya, banyak orang yang tidak kita kenal, benar ya. Pasti kita merasa tidak nyaman ya adik-adik ya. Terus lagi contoh yang kedua, kalau adik-adik tidak memiliki teman, padahal di sekelilingnya banyak teman, tapi nggak ada yang mau berteman dengan kita, tentu perasaan kita juga tidak nyaman ya. Dan yang terakhir, ketika kita mainan nih, misalkan kita mainan mobil-mobilan ya, tapi tiba-tiba diambil oleh adik kita atau oleh kakak kita, tentu kita merasakan apa? Ya, jengkel ya. Dari contoh pertama, contoh kedua, sampai contoh yang ketiga, mana yang membuat kalian jengkel ya adik ya? Merasa jengkel, merasa, kenapa sih kok selalu mengganggu gitu ya adik-adik ya? Hal ini sama seperti tokoh Alkitab yang akan saya ceritakan adik-adik. Kenapa ya kira-kira ya? Saya kasih clue dulu. Mungkin adik-adik tahu ini siapa pemuda itu. Pemuda ini bisa memainkan alat musik. Wah, siapa yang bisa memainkan alat musik? Jangan-jangan kalian, tentu enggak ya. Ini masih di dalam Alkitab. Musiknya ini kecapi adik-adik. Ada yang tahu? Masih belum? Kasih yang clue kedua. Pemuda ini diurapi Allah melalui Nabi Samuel. Wah, siapa ya? Masih belum tahu. Saya kasih clue yang ketiga. Pemuda ini mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Pasti banyak yang tahu ini. Ya benar, pemuda itu siapa namanya? Ya, dia adalah pemuda yang bernama Daud adik-adik. Kita mungkin mengenal ya siapa itu Daud, tapi kita mau coba meneliti lebih dalam. Siapa sih Daud ini? Kenapa dia merasakan tidak aman dan tidak nyaman berada di lingkungan yang saat itu Daud tinggali adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ke 15. Sudah ketemu? Mari kita bacakan bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ke 15 kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efratah dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalikan domba ayahnya di Bethlehem. Kita bisa melihat tadi bahwa Daud ini tumbuh dan besar di dalam keluarga yang kakak-kakaknya apa tadi? Terlahir jadi prajurit adik-adik yang memiliki tubuh yang besar-besar. Tapi Daud ini seorang penggembala adik-adik. Dia memiliki tubuh yang kecil di antara kakak-kakaknya. Ya, dia adalah seorang penggembala. Tapi adik-adik, Allah mengurapi Daud untuk dijadikan raja atas bangsa Israel. Nah, awalnya ini Daud nggak tahu bahwa ada rencana Allah adik-adik.
ada rencana Allah atas hidup Daud adik-adik. Hari demi hari Daud lakukan seperti biasa ya, memanakan domba-dombanya di ladang adik-adik. Hingga suatu saat Daud bisa masuk di kerajaan adik-adik. Tapi belum langsung jadi raja ya. Dia memainkan alat musik ya adik-adik ya untuk Raja Saul. Ketika saat itu Raja Saul hatinya sedang gelisah ya adik-adik ya. Dan ketika mendengar alat musik yang dimainkan oleh Daud, tentu tenanglah hatinya adik-adik. Kita buka ayat Alkitabnya. Di 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 21. Kita bacakan bersama-sama ya, 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 21. Kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Daud di istana Saul. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai, dimuati roti, serbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya itu kepada Saul untuk perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kita baca lagi ke yang kedua-dua. Sebab itu Saul menyuruh orang itu pada Isai mengatakan, "Biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya." Lah dari Raja Saul ini melihat bagaimana Daud ini memainkan alat kecapi ya, dan Raja Saul sangat menyukainya. Pada waktu itu Daud membantu berperang yang mengalahkan siapa tadi? Goliat itu tadi. Tapi lama-lama Raja Saul ini bisa nggak suka sama Daud, bahkan mau membunuhnya. Kenapa ya? Kita buka Alkitab kita selanjutnya. Dari yang tadinya suka, bahkan disuruh Daud untuk tidur dalam kerajaan, tiba-tiba Raja Saul nggak suka. Kita bacakan di 1 Samuel 19 ayat 1 sampai ke 2. Kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana." Siapa yang memberitahu? Dia adalah sahabat dari Daud, namanya Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul adik-adik. Raja Saul ini mengatakan pada anaknya bahwa dia akan membunuh Daud. Tapi karena Yonatan sangat mengasihi Daud sebagai sahabatnya, dia memberitahukan adik-adik bahwa ayahnya akan melakukan tindakan yang membuat Daud celaka adik-adik ya. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, seperti yang dikatakan oleh Yonatan, dia harus bersembunyi untuk melarikan diri supaya ketika dikejar oleh prajurit, dia tidak terbunuh adik-adik. Hari demi hari Daud melarikan diri adik-adik, pergi berpindah-pindah di Nob, di Gua Andulan, di Kehila, di padang gurun Zif, supaya Raja Saul tidak tahu lokasinya adik-adik ya. Ketika di suatu titik ini di Nob, dia mendengar bahwa Daud ada di sana. Raja Saul langsung menyuruh prajurit-prajuritnya untuk datang adik-adik. Terus lagi pindah di Gad. Raja Saul mendengar dan mengutus prajurit-prajuritnya. Begitu terus adik-adik. Kenapa ya Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul? Padahal bisa nggak Daud untuk membalasnya? Karena Daud kan nggak salah apa-apa adik-adik ya. Karena Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk akan menggantikan Raja Saul untuk jadikan raja. Tapi Daud dengan kesabarannya, meskipun hatinya jengkel,
dia memilih untuk melarikan diri berpindah-pindah ke suatu tempat adik-adik. Hingga Raja Saul meninggal di hari tuanya adik-adik. Dia meninggal. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah bersuka cita? Tentu tidak adik-adik. Daud tidak bersuka cita. Dia justru merasa kehilangan adik-adik ya. Kita buka di 2 Samuel. Di 2 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Kita bacakan bersama-sama. Kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Daud menerima kabar kematian Saul. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Tentunya Daud sedih, dia merasakan kehilangan karena ayah dari sahabatnya meninggal. Meskipun pada saat itu nyawa Daud juga jadi taruhannya, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hingga kematian Raja Saul ini, Daud juga merasakan kesedihan, meskipun nantinya dia akan menggantikan posisi Raja Saul adik-adik ya. Hal yang dialami Daud ini mudah nggak kira-kira? Tentu tidak ya adik-adik ya. Sebelum menjadi Raja Daud menjadi raja sesungguhnya menggantikan Raja Saul, tentu dia mengalami hal yang tidak nyaman, hal yang membuat dirinya tidak aman juga berada di lingkungan yang akan digantikan oleh dia, yang seharusnya dia berada di dalam kerajaan ya adik-adik ya. Tapi karena Allah menghendaki itu semua, Allah ingin Daud menjadi raja atas Israel. Dia mampu melakukan tugasnya adik-adik ya. Meskipun tidaklah mudah tentunya. Bagaimana dengan adik-adik hari ini yang merasakan jengkel jika digoda-goda oleh kakaknya, atau merasa tidak nyaman karena tidak memiliki teman, atau yang saat ini di rumah aja ini loh, bosen aku sekolah di rumah, ke gereja jadinya juga online, mainannya juga sekarang jadi online ya, nggak bisa ketemu sama temen. Ya adik-adik, kita percaya bahwa hal yang tidak enak sudah dialami oleh Raja Daud sebelum dia menjadi raja atas Israel. Bagaimana adik-adik, bisa nggak melakukan tugas yang hari ini adik-adik lakukan? Kita tetap percaya akan perlindungan Tuhan, meskipun kita tahu bahwa saat ini kita merasa tidak nyaman ya adik-adik ya, karena virus corona masih ada di sekeliling kita. Kita tetap percaya dan tetap berharap atas lindungan Tuhan dalam hidup adik-adik, dalam hidup Lose. Saatnya adik-adik untuk ayat hafalan dibantu oleh papa sama mama, dan jangan lupa untuk mencatat buku catatannya. Sudah siap untuk melakukan tugas hari ini? Tetap sukacita dalam melakukan hal apapun, dalam kondisi apapun ya tentunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diajarkan untuk tetap sukacita di dalam keadaan yang membuat kami tidak nyaman. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa semua itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memiliki tetap semangat dan percaya hari demi hari kami dilalui karena kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya. Demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.